Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya masuk ke sini, yang saya rasakan kemeriahan luar biasa. Mbuh nggih, kemeriahan datangnya dari mana? Dari cinta atau justru dari kejombloan? Tapi yang saya rasakan senyumnya banyak bertebaran di sini. Dari atas, dari mulai memperkenalkan nama saja sudah menyebar kegembiraan, dan itu kegembiraan adalah akar dari cinta yang akan kita bahas malam ini. Saya minta sebelum kita mulai, kita bersyukur dan tepuk tangan dulu buat semua atas kemeriahan malam ini. Luar biasa. Sebelum ini nek cinta, karena di sini tadi dikatakan banyak anak milenial ya. Karena anak milenial ini berarti saiki umurnya sekitar berapa? Ya 20-an lah, 20-an. 26 milenial lapuk gue. Apa? Ya puber pertama. Jadi pikirannya pasti kalau cinta ki urusan jomblo dan tidak jomblo. Kita bikin statistik dulu di sini. Kita minta jujurnya di sini yang penderita cacat tuna asmara mohon angkat tangan. Ada yang cacat permanen, ada yang cacat tidak permanen, tapi saya yakin kalau umurnya masih muda itu belum permanen. Tapi cinta tidak hanya itu. Di sini ini konsepnya gini ya, malam ini kita mau sinau bareng. Karena saya tidak mungkin bisa tausiah, saya tidak mungkin bisa ngajarin jenengan semua. Banyak di sini yang hidupnya lebih panjang dari saya dan pengalaman hidupnya pasti lebih banyak. Yang kita lakukan di sini adalah membagi, saling merefleksi apa yang dimiliki satu sama lain. Semoga bermanfaat. Mungkin saya punya sedikit legitimasi di sini karena kebetulan konsep saya tentang cinta yang dituangkan di lagu-lagu didengarkan orang banyak. Jadi rodok nyambung lah sepertinya. Gitu. Tadi sini ada kenal lagu Leto. Oh, no, ya wes, berarti tidak perlu kita nyanyikan malam ini karena sudah kenal semua gitu ya. Hah? Ya sabar Pak, gampang nanti. Nak nyanyi gampang, asal saya belum mati insya Allah mau nyanyi, tenang aja. Jadi oke. Kita ngomong cinta dulu. Ini judulnya apa? Gebiar cinta ya. Gebiarnya kita sudah dapat. Kemudian kita ngomong cinta. Apa sih cinta gue? Banyak teori tentang cinta. Banyak yang merasa tersakiti karena cinta. Banyak sudah membagi cinta kepada puluhan orang tapi tidak balik-balik juga. Ada yang sudah menyatakan cinta lewat WA centang 2 tapi nggak dibales-bales. Sudah centang biru, mention quote cinta lewat Instagram yo ming dicueki. Cintane ki rasane loro ati kayak pres gitu. Kemudian karena cara langsung gagal, kemudian membuat story di WA. Gayane nyindir, tapi kok ora didelok juga. Oke ya, itu ngenes-ngenes yang harus Anda alami sebagai anak muda ya. Ngenes-ngenes itu ya karena itu pengalaman hidup. Kebetulan di sini banyak sudah lulusan jomblo. Jomblo itu tidak mengerikan banget kok, tenang aja. Meng yo yang sudah nggak jomblo ndelok kowe iki guyu ngono. Jomblo penderita cacat tuna asmara. Ada yang cacat tuna asmara, ada yang jomblo karena memang tidak mau punya pacar. Saya pengen sekolah dulu yang bener. Ada yang pengen saya mau mengejar karir dulu, nggak mau pacaran. Ada. Itu biasanya alasan-alasan untuk orang-orang yang memang tidak pernah laku-laku. Tidak ada, jadi alasannya mengejar cita-cita gitu dulu. Ora apa-apa, tenang aja. Tidak ada hina dalam menyatakan cinta. Yang hina adalah ketika cinta tersakiti dan menjadi benci. Itu yang kan enak. Kono catat rap. Sak ngertose kula niku jomblo nggih wonten sanate, Mas. Oh, ngoten nggih. Barangkali mereka yang laki-laki jomblo itu memang ikut sanatnya Nabi Isa. Iya, njaluke disalib. Iya, ya ora bojo-bojo, napa Nabi Yahya niku nggih. Mboten rabi tapi malah di nggih ngaten niku.
Sanate dereke ngaten iki. Karena jomblo ternyata juga ada sanate badhe jomblo salah wasori monggo nih. Ini jomblo mengikuti sanatnya Nabi Isa itu sebagai alasan harga diri di dunia sebenarnya. Sebenarnya mereka pengen ikut sanatnya Nabi Sulaiman. Pengen di bojo 1000 asline. Nek siji wae ra entuk piye arep 1000 kan itu agak susah juga itu. Jangan, tenang aja. Iki mengece sebagai wong tua karo cah nom ki rasa sayange ngono. Modaro ya itu sayang, itu rasa sayang. Jadi semua nabi pernah jomblo, tadi ra masalah. Jangan-jangan Anda menuju kenabian. Ayo. Jangan-jangan. Oke, cinta itu apa sih? Kita sebelum ngomong kalau cinta laki-laki sama perempuan itu cinta yang sudah sangat kecil, spesifik. Kita tarik ke awalnya dulu. Salah satu sifat yang membedakan manusia dan sifat yang membedakan manusia dan hewan. Satu sifat dasar bahwa hewan itu tidak ingin mengekspansi dirinya. Paham maksud saya? Mengekspansi apa bahasa Indonesia nih? Ingin memperbesar. Gini, hewan di penjara, misalnya gini, di sini ada yang pernah jadi anjing, pernah memperhatikan anjing. Dia selalu kencing di mana-mana. Kucing kencing di mana-mana untuk menandai wilayahnya. Dia menutup diri, iki wekku. Lainnya nggak boleh masuk. Manusia ketika dikasih lokasi pasti pengennya keluar. Dia tidak mau terpenjara. Betul enggak? Di rumah pengen minggat. Sudah punya pacar pengen lagi, nggak bisa ngomong gitu, jomblo rong tahun pacar, ora paham. Tapi maksudnya kalau dia sudah merasa terpenjara dalam hal apapun, terpenjara pasti pengen keluar. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan sifat manusia yang ingin berkembang. Berkembangnya, nah sifat ingin berkembang itulah yang mendasari yang kita sebut sebagai cinta. Ada yang ingin berkembang hartanya, jadi dia cinta pada harta. Ingin yang berkembang kekuasaannya, dia jadi cinta sama kekuasaan. Ada yang pengen berkembang rasa dalam hatinya, pengen akunya berkembang, dia mencari pasangan. Lihat bedanya, kalau belum pasangan dia dicitak orang, kamu ikut marah enggak? Kamu ikut ngerasain sakitnya enggak? Ini bukan pasanganmu ini. Tapi kalau sudah jadi pacarmu, dia diketak orang, kamu marah enggak? Oh langsung nesu, kamu langsung merasakan sakitnya. Di sini ibu-ibu yang punya anak, anaknya sakit itu ibunya pasti ikut merasakan sakitnya, walaupun bukan dirinya, betul enggak? Nah itu karena dirinya berkembang dengan cinta itu. Cinta itu membuat hidup berkembang. Hidup yang satu potong ini menjadi berkembang lebih luas. Akunya jadi berkembang lebih luas. Dia adalah transformator utama manusia. Jadi kalau cinta itu menakutkan, sangat jelas kenapa menakutkan. Karena dia mentransformasi dirimu. Semua perubahan itu menakutkan. Kamu hanya bisa bertransformasi kalau kamu bisa membuka dirimu. Dan ketika kamu terbuka, kamu bahasa Inggrisnya vulnerable. Bahasa Indonesianya artinya gampang disakiti. Tapi kalau kamu tidak membuka diri, kamu tidak punya kesempatan untuk berkembang menjadi lebih lebar. Cinta sebenarnya hanya itu. Bagaimana kamu ingin memperlebar hidupmu. Tinggal cintamu pada apa. Macam-macam, saya tadi sudah ngomong, ada cinta pada harta, pada kekuasaan, macam-macam cintanya. Nah, ini cinta yang memperlebar ini kadang-kadang ada salah yang membuat kita Indonesia kisruh sekarang. Ini karena dia tidak bisa membedakan. Ini, saya pengen cerita ini. Kalau kamu punya teman, terus temenmu, sahabat baik, terus kamu punya pacar, ditikung sama temenmu. Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ditikung sama temenmu. Kamu jadi benci sama temenmu atau tidak? Iya, jadi benci sama temenmu. Kamu masih cinta nggak sama temenmu? Masih cinta sama temenmu? Tenane, jadi nggak apa-apa, tikungan narik iki. Cinta bayar masalah. Paham maksud saya? Nanti saya cerita dulu itu. Misalnya ada dua orang bersahabat, terus satu nembak, belum mau tapi udah deket-deketan, sahabatnya langsung nikung.
Nah, si A ini yang ditikung sama si B, dia membenci si B enggak biasanya? Seumur hidup enggak? Semua kebaikan si B ini hilang enggak di mata si A? Hanya karena satu kejadian. Ingat, ini yang membuat Indonesia tidak pernah beres sampai sekarang. Bukan urusan tikung menikungnya. Saya tidak setuju dengan menikung. Anda tahu sendiri kegiatan para oligarki di atas seperti apa tikung-tikungan. Yang kita di bawah cuma nonton-nonton aja nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, tapi intinya begini. Yang seharusnya dibenci si A bukanlah si B. Yang seharusnya dibenci si A adalah sifat nikungnya si B. Betul nggak? Kamu jangan pernah membenci manusia karena musuhmu bukan manusia lain. Bencilah masalahnya. Bahwa masalah itu sedang nempel di manusia lain bukan berarti dia tidak punya kebaikan loh. Dia juga punya kebaikan. Belajar dari Jawa sedikit. Iki apa boy kita pengajian dewe belajar Mahabharata, Sekolah Ramayana gitu nggak apa-apa ya. Anda tahu ceritanya Rahwana yang perang sama Rama di cerita Ramayana. Rahwana disebut sebagai Dasa Muka, 10 muka. Kemudian dia dibunuh sama Rama. Setelah si Rama membunuh Rahwana, Rama naik gunung 1-2 tahun untuk menyesali perbuatannya. Terus ditanyain, loh dia kan orang jahat, kamu bunuh kan nggak apa-apa, kok kamu menyesal pada dirimu? Memang dia orang jahat harusnya ditumpas kok. Nggak bisa seperti itu. Rahwana itu punya 10 muka, dan 1 mukanya adalah yang membawa kasih sayang dan cinta. Mungkin yang 9 jahat, tapi yang 1 membawa kasih sayang dan cinta. Kalau saya penggal kepalanya, kepala yang itu, muka yang itu ikut mati. Jadi saya juga membunuh cinta pada manusia itu. Jadi dia menyesal dalam hidupnya. Jadi kita tepuk tangan paham ora iki. Maksud saya, kita sudah paham tadi cinta. Kita dari dulu selalu mengagungkan cinta, tapi kita masih bisa membenci manusia. Gini. Saya kasih sedikit lagi sebelum kita ngobrol panjang lebar. Kenapa cinta sangat penting? Di Islam Anda diajari suruh mengenal Tuhan. Ada 2 cara untuk mengenal Tuhan. 2 arah saya ngomong gitulah. Yang satu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Arah yang lain adalah mengenal ciptaannya. Karena kamu tidak bisa melihat Tuhan, yang dikenal adalah ciptaannya. Semakin kamu cintai ciptaannya, semakin kamu lebar dirimu, semakin dirimu melebar. Lihat, ketika kecil cintamu pada dirimu sendiri. Lihat, nanti kelihatan lebarnya nih. Dari kecil cintanya sama mainan, iki wekku direbut wekku, pokoknya semuanya punyaku. Cintanya masih sangat kecil akunya. Kemudian ketika remaja, cintanya melebar. Aku cinta kamu. Walaupun radhi bales WA aku, ya misalnya gitu. Aku cinta padamu, bener nggak? Sudah melebar. Tapi ini masih ilusi, seolah-olah cinta sama orang lain, padahal kamu masih mensyaratkan dicintai balik. Tapi lumayan, lebih lebar dari ketika kecil. Ketika sudah menjadi ibu, kamu kenal cinta yang tidak ada batas kepada anak. Arep diuyui raine karo anaknya tetap cinta, wes, nggak masalah. Arep nakale koyo ngopo nggak dipecat si anak. Dia cinta yang benar-benar melebar, cinta yang lebih luas lagi. Di keluarga cintanya lebih luas lagi. Ini sudah merasakan. Kalau ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan Malaysia, langsung cintanya se-Indonesia. Mau apa namanya, Persebaya sama Arema sing musuhan kaya ngopo, pokoknya ketemuan teman-teman, ketika timnas main bersatu atau tidak? Melupakan semua perbedaannya karena ada cinta yang lebih besar, yaitu kepada Indonesia. Kan ngono. Pemimpin Indonesia harusnya seperti itu. Gimana cintanya bukan kepada partai atau kepada golongan, tapi kepada seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Nah, saya urutkan ini tadi, saya teruskan ini tadi. Cinta itu kan berkembang terus. Semakin kecil, semakin besar, semakin besar. Lihat yang sudah tua. Ketika remaja,
cintanya masih kepada pasangan. Ketika sudah punya keluarga, cintanya kepada keluarganya semakin melebar. Kalau sudah tua lagi, sudah lama berkeluarga, lihat bapak-bapak pasti mencari kumpulan. Kumpulan pengajian, kumpulan gaple, kumpulan terserah, kumpulan yang manapun pasti ada mencari kumpulannya. Karena apa? Karena harus expand nih, harus berkembang cintanya kemana, harus cari kumpulan yang lebih lebar lagi. Manusia kenapa harus mengekspan cintanya? Karena dia harus bisa mencintai alam semesta. Ketika dirinya adalah sebesar alam semesta, mau tidak mau dia mengenal pemilik alam semesta. Itu tujuan panjang dari cinta. Nah, mau arah kemana yang diambil cinta? Monggo, kita bisa banyak ngomong ini tentang cinta. Mari kita gebiarkan cinta di Indonesia dengan tidak membenci siapapun. Karena sekali kita menidakkan satu makhluk Tuhan, tidak akan lengkap kita mengenal ciptaannya. Betul enggak? Satu semut saja tidak kita akui, itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak lengkap kita mengetahui ciptaan Tuhan. Jadi cinta harus sama semuanya. Apakah berarti kita tidak boleh punya benci? Boleh. Benci sama masalah, bukan pada manusianya. Kamu kalau sama koruptor, benci sama korupsinya, bukan sama koruptornya. Koruptornya yang menderita, wong dek wis rasa tok benci dia akan masuk neraka kok. Wis toh, ada yang menghukum itu nanti. Kalau kita membenci pada masalahnya, kita memastikan diri bahwa kita tidak akan melakukan hal yang seperti itu, yang sama. Kalau kita sudah bisa menjaga itu, kehidupan rumah tangga pasti akan lebih harmonis. Kenapa? Karena tidak saling menyalahkan. Berdua suami istri menjadi satu tim untuk menghadapi masalah. Bukan suami lawan istri, bukan anak lawan bapak, tapi anak dan bapak melawan masalah, suami dan istri melawan masalah. Mari kita kebiarkan cinta di Indonesia dimulai dari sini, bahwa yang kepada manusia, kepada makhluk Tuhan yang lain, yang ada hanya cinta. Yang harus dimusuhi adalah masalah, bukan lagi orangnya. Itu dulu dari awalan dari saya. Matur nuwun, kita lanjutkan dengan diskusi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Abrang. Ini baru pemantikan ya. Ya, nanti diwedar lebih luas lagi.